Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basira wa nasira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamul muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dandim beserta jajarannya Kodim 1411 Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai yang sempat hadir pada subuh hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Al-Ansar Kodim 1411 Bulukumba. Yang saya hormati dan saya muliakan saudara-saudara saya dari komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang alhamdulillah masih setia, dan saya doakan istiqamah sampai husnul khatimah, keliling dari masjid ke masjid setiap subuh hari, setiap hari berganti masjid, dari masjid satu ke masjid yang lain, dengan tujuan adalah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, dan yang kedua adalah untuk memotivasi saudara muslim kita untuk senantiasa salat subuh berjamaah di masjid, agar bagaimana bisa terwujud salat subuh seramai dengan salat Jumat. Karena ketahuilah kebangkitan umat Islam apabila salat subuhnya sudah seramai dengan salat Jumat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah orang-orang yang mampu menaklukkan syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang apabila tidur pada malam harinya, maka syaitan mengikat 3 ikatan pada tengkuknya, pada lehernya, dan sambil setan berkata, tidurlah, malam masih panjang. Namun tatkala kita terbangun kemudian kita mengingat Allah, maka terlepaslah 1 ikatan tersebut. Kemudian selanjutnya kemudian kita pergi mengambil air wudu, maka terlepaslah 2 ikatan setan yang ada di tengkuk kita. Dan apabila kita melaksanakan salat subuh, maka terlepaslah semua ketiga ikatan atau jeratan setan tersebut, sehingga kita dikatakan orang-orang yang, sehingga saya mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu menaklukkan setan. Yang kedua, sebagai pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang munafik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, asqalus salati alal munafikina salatul isya'i wa salatul fajar. Kata Rasulullah SAW, salat yang terberat bagi orang munafik
adalah salat Isya dan salat subuh. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, sehingga suatu pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang tidak termasuk yang dikatakan Rasulullah SAW orang munafik. Terus yang ketiga, ada kabar gembira dari Rasulullah Muhammad SAW bagi kita, karena telah mampu menaklukkan gelapnya malam, menaklukkan dinginnya subuh, untuk datang melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Bassirul masa'ina bidzulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelapnya malam menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajibannya, maka di hari kemudian nanti dia akan diberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada subuh hari ini adalah apa yang membuat Anda berat atau enggan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Iya. Dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, 1.000 ayat terdiri dari perintah, 1.000 ayat terdiri dari larangan Allah, 1.000 ayat berisi tentang janji-janji Allah, 1.000 ayat berisi tentang ancaman-ancaman Allah, 1.000 ayat berisi tentang kisah-kisah atau kabar-kabar, 1.000 ayat berisi tentang ibrah dan tamsil, 500 ayat berisi tentang halal dan haram, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 ayat berisi tentang nas dan mansuh, 66 ayat berisi tentang doa, istighfar dan zikir. Dari 1.000 ayat tentang perintah, dan di antara perintah-perintah tersebut, di antaranya adalah perintah untuk berzakat, perintah untuk bersedekah, perintah untuk berpuasa, perintah untuk bersedekah, dan masih banyak perintah yang lainnya. Kesemuanya ini diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Namun ada suatu perintah yang begitu mulia, karena Rasulullah SAW yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang satu ini. Apakah perintah tersebut? Yaitu perintah salat 5 waktu, 5 kali sehari. Bagi kita umat Islam diwajibkan untuk salat. Dan di antara salat-salat 5 waktu tersebut, yaitu salat duhur, salat asar, maghrib, isya dan subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra 78, "Aqimis salata lidulukis samsi ila gasakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dan dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, yaitu salat duhur dan salat asar, sampai masuk gelapnya malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan dirikanlah pula salat subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya perintah salat ini sampai Rasulullah SAW yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat ini. Sampai dalam suatu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan yang paling pertama nanti dihisab di hari kemudian adalah salat. Apabila salat kita baik,
maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan apabila salat kita buruk, kata Rasulullah, maka kita adalah termasuk orang-orang yang rugi. Sekarang tatkala kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mempergunakan betul-betul sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Dan sebaik-baik salat itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati abdalu salatul pasti bisab'i wa isrina darajah. Rasulullah SAW bersabda bahwa salat berjamaah lebih baik, lebih abdal 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Mengapa tatkala ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa salat berjamaah itu lebih baik, namun mengapa masih banyak di antara kita masih memilih untuk salat di rumahnya, salat sendiri-sendiri, padahal 27 derajat lebih baik salat berjamaah dibanding dengan salat sendiri. Bahasanya jika saya artikan, karena ini 27 derajat lebih baik adalah faedah akhirat, maka saya contohkan sekiranya dicontohkan dalam bentuk faedah dunia, bahwa siapa yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka panitia atau pengurus masjid memberikan uang 1 juta rupiah. Apabila salat di rumahnya, maka pengurus masjid memberikan uang 1 juta rupiah. Namun apabila dia salat di masjid, maka pengurus atau panitia masjid memberikan uang 27 juta rupiah. Maka pasti kita pasti akan memilih yang nilai 27 juta rupiah, karena itu adalah faedah dunia, langsung dilihat. Itulah kita apabila berbicara tentang faedah akhirat selalu mengesampingkan, namun tatkala berbicara tentang faedah dunia tidak ada yang mau dibelakang di antara kita. Dan andai ini diperlihatkan dalam bentuk faedah dunia, berapa lantai pun masjid ini tidak akan mampu memuat jemaah, karena langsung dilihat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di masjid, baru kita mau berangkat meninggalkan rumah kita untuk menuju salat di masjid. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu masjid-masjid Allah, salah satu rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajibannya, maka kata Rasulullah SAW, maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya, dan satu langkah kakinya lagi akan menghapuskan dosa-dosanya. Luar biasa kalau kita salat di masjid, baru kita mau meninggalkan rumah kita, di setiap langkah kita mengangkat derajat kita, satu langkah kaki kita lagi akan menghapuskan dosa-dosa kita. Berapa banyak langkah kita tatkala kita berangkat dari rumah kita menuju masjid-masjidnya Allah untuk meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengaku beragama Islam, tapi tatkala suara azan berkumandang terdengar di telinga mereka, suara azan panggilan untuk datang salat, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Tapi begitu dia mendengarkan, dia seakan acuh mendengar telinga kanan keluar di telinga kiri. Padahal kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidak ada kebaikan bagi orang yang bertetangga dengan masjid kemudian dia tidak salat di masjid. Kemudian bertanya sahabat yang lain, siapakah orang yang bertetangga dengan masjid? Maka berkata Ali bin Abi Thalib,
Orang yang bertetangga dengan masjid adalah orang yang apabila mendengarkan seruan azan dari rumahnya, itulah orang yang bertetangga dengan masjid. Pertanyaannya, masih adakah rumah di Bulukumba ini ataukah di kecamatan Ujung Bulu ini yang tidak terdengar suara azan dari masjid ke rumahnya? Tentunya tidak ada lagi masjid yang tidak kedengaran lagi suara azan dari masjid ke rumahnya. Olehnya itu, tatkala kita mendengarkan suara azan dari masjid, mari kita ringankan langkah kita untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mari kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Man sami'an nada'a falam ya'ti fala salata lahu illa min usur." Barang siapa yang mendengarkan seruan azan kemudian dia tidak segera mendatanginya, fala salata lahu illa min usur. Tidak ada salat baginya kecuali ada usurnya. Para ulama menafsirkan bagaimana arti tidak ada salat baginya. Artinya tidak ada salat baginya, tidak sempurna salatnya, karena sudah dijanjikan 27 derajat lebih baik dibanding salat sendiri. Namun tatkala dia memilih sendiri, maka dia mendapatkan satu pahala sementara ada pahala yang lebih besar dijanjikan, maka tidak sempurna salatnya. Olehnya itu, tatkala kita mendengarkan seruan azan, mari kita segera mempersiapkan diri kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apapun material, dalam bentuk apapun material yang kita lewati dalam perjalanan menuju masjid-masjid Allah, nanti di hari kemudian akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang terhadap diri kita yang melintasi, yang melewati material itu. Kerikil-kerikil itu nanti akan berbicara di hadapan Allah. Pohon-pohon itu akan berbicara di hadapan Allah. Bahkan kendaraan yang kita naiki, yang kita tumpangi akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Salsalah ayat keempat, "Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha." Pada hari itu, kata Allah, semua yang ada di bumi akan menceritakan beritanya. Maka masjid ini adalah masjid yang paling mulia di muka bumi ini, menjadi barisan terdepan yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat di masjid ini. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat sekarang ini masjid-masjid itu sudah mewah, fasilitas-fasilitas sudah mewah. Seperti masjid yang kita tempati sekarang ini, kita datang, masjidnya Masya Allah luar biasa bersihnya. Kita masuk ke dalam masjid, ada AC-nya, pendinginnya, sehingga kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Suara sound sistemnya yang luar biasa, suara imamnya yang Masya Allah luar biasa suaranya. Kita berangkat dari rumah, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kendaraan. Jalanan yang kita lewati, aspalnya sudah bagus, sudah rata. Namun kita masih berat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kira-kira kita menunggu usia berapa lagi sampai kita bisa salat berjamaah di masjid? Jangan menunggu sampai mayat kita yang diusung ke masjid. Tapi sebelum mayat kita diusung ke masjid untuk disalati, mari kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid ini, memakmurkan rumah-rumah Allah ini. Karena ketahuilah dalam suatu hadis yang diriwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menurunkan penyakit dari langit ke bumi, tatkala Allah menurunkan penyakit dari langit ke bumi, maka Allah
akan menghindarkan penyakit itu dari orang-orang yang senantiasa meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Maka tentunya tatkala kita mau terhindar dari segala macam penyakit, Allah ingin bagaimana Allah menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk penyakit, maka marilah kita senantiasa meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Bahkan di hadis lain masih dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berkehendak menurunkan azab kepada penduduk bumi. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang senantiasa meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, Allah masih melihat orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Allah masih melihat orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan azab kepada menurunkan azab kepada orang yang senantiasa memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah. Mari kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah ini, karena siapa yang memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah ini, maka ada 3 jaminan dari Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah akan memberikan 3 jaminan bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan dan meramaikan masjid-masjid Allah. Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad SAW, Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya, tenang dalam bekerja, tenang dalam berusaha, tenang dalam urusan kantornya, tenang dalam urusan dunianya. Dan tatkala kita tenang, Allah memberikan ketenangan kepada kita, maka bukan saja ketenangan di dunia, tapi insya Allah kita akan diberikan juga ketenangan di akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, jaminan rahmat bagi orang-orang yang senantiasa meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan kasih sayangnya kepada kita, maka sudah barang tentu kita akan terlepas dari segala bentuk kesusahan dan kesukaran, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, Allah akan memberikan kemudahan pada saat berjalan nanti di Siratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan tausiah kita pada subuh hari ini, tatkala kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita betul-betul pergunakan, manfaatkan umur kita ini untuk beribadah. Karena di dalam Al-Quran, di surah As-Sajdah ayat 32, surat 32 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengar, maka kembalikanlah saya ke dunia untuk melaksanakan segala ibadah yang pernah saya tinggalkan, dan saya akan termasuk orang-orang yang yakin. Maka
Orang-orang yang meninggal itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ibadah. Maka tatkala kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sia-siakan umur tersebut. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 23, surah ke-23 ayat ke-99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keadaan orang-orang munafik apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa dia meminta kembali ke dunia? Untuk melaksanakan amalan yang telah dia tinggalkan. Maka sekali lagi, tatkala kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk senantiasa beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian dan demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.